hancur hatiku. Kayaknya ragu deh mau proses dia karena the way dia treated employee-nya kayaknya kurang bagus deh. And walk with you, gitu, during this difficult time. Okay. Welcome back to Monroe's Perspective with me, Farin And Nurul. Monroe Podcast. Kak, gue ada pertanyaan. Apa tuh? Lu tuh berarti in total lu udah bekerja itu berapa tahun? Professionally ya? Kalau di luar profesional nggak perlu tahu. Professionally. I would say close to 1 dekade lah sebenarnya. 10 tahun. 10 tahunan. Karena gue kerja itu sebenarnya ya professionally 10 tahunan lah ya. Tapi kalau di luar itu dari SMA juga sebenarnya udah kerja gitu loh. Tapi kalau dihitung-hitung sampai sekarang close to 10 years. How about you? Gue 8, harusnya 8, almost 9 lah, tahun depan gue 9 tahun. Insyaallah. Enak ya? Jadi bekerja terus-terusan ya? Seru sih. Seru ya? Seru. It's my passion. Tapi ada downside-nya juga kan? Of course. Kita kerja. Of course. Lo berarti di almost ya 10 tahun lah, 1 dekade. Lo pernah gak kena PHK, layoff, efisiensi, streamlining lah orang bilangnya sekarang. Honestly kalau di layoff jujur gak pernah gitu ya. Tapi kalau personal decision yang gue kayak gak ngerasa culture-nya oke sama gue, itu pernah. Oke. Dan itu 3 bulan. Berarti lo resign and then lo sempat jadi free agent lah ya sebutannya selama 3 bulan. Betul. Oke. 3 bulan itu menurut gue ya, itu ketolong misi banget. Oke. Banget karena nyari kerja itu ternyata sesulit itu. Tapi lo karena lo kan waktu ketika ngelakuin itu lo resign because of your own decision gitu ya. Correct. Lo sebelumnya perkirakan gak sih kalau misalnya oke, gue cabut dari company ini ternyata sampai 3 bulan loh gue baru dapetin kerjaan lagi? Enggak sama sekali. Jadi kepala kita kan lumayan ideal ya kadang-kadang gitu ya. Boleh lah kita berencana gitu. Tapi ternyata di lapangan gitu ya, ketika udah selesai kerja, resign gitu ya, and then mau nyari kerjaan, Kak, would you believe that I've tried so many times gitu ya untuk coba apply ke banyak company tapi gak ada satupun yang manggil 3 bulan. So itu emotional roller coasternya menurut gue cukup berasa sih gitu. Up to a point where kayak lu tuh gue sampai di titik kayak gila, gue kayaknya worthless deh. Sampai gak ada company yang mau sama gue gitu. So itu gue the longest will be 3 bulan. Kalau lo pernah gak sih ada pengalaman gue idle gitu? Pengalaman idle ada karena gue pernah di PHK, Bo. Yes. When was this? Tahun berapa ya? Gue lupa itu, tapi masih awal karir gue karena kebetulan gitu ya gue bekerja di company seorang bapak. Kebetulan bapaknya ketangkep KPK. Jadi kebetulan di freeze ya semua hartanya termasuk perusahaan si bapak ini. Yes, karena unfortunately lah ya. Tapi sebenarnya bisnisnya legit, cuman ya karena dia owner ya. Oke. Jadi ya sudah lah gitu. When that happen, yang lo bilang tadi sih, ngerasa worthless tuh kena banget sih. Karena kayak wah gila gue kena PHK. Padahal itu kan istilahnya bukan salah gue lah ya. Tapi kayak it start creeping on you kayak oh gila ini kayaknya karena gue nggak jago, karena gue nggak pintar, karena gue nggak bisa kerja segala macam. Tapi fortunately lah ya gue cuman nggak nyampe 3 bulan. Kalau nggak salah itu gue di 1 sampai 2 bulan gue menjadi pengangguran, tapi stresnya dapat banget. Iya kan? Iya. Gue tanya dong, lo tuh ketika prosesnya gimana sih? Lo tuh dari kerja gitu ya di sebuah company terus tiba-tiba gue nggak tahu ini sudden atau enggak gitu ya, pemutusan hubungan kerja ini. Dan perasaan lu gimana ketika lu kayak dan lu selesai ya gitu? Gimana perasaannya? It was a very sudden. Kita udah dengar lah ya, maksudnya di berita segala macam, tapi we didn't know that bakal kena gitu ke kita gitu ya. So it was sudden. Pas gue diajak ngomong sama bos gue kayak Nurul really sorry segala macam ya. Gue kayak hancur hatiku. Kayak gitu langsung. Hancur banget. Karena gue langsung mikir gimana nih gue bayar listrik, gimana nih gue bayar ini. Kebetulan kan gue belum menikah kan. Dan maksud gue waktu itu gue masih baru 1 tahun pengalaman. Dan yang gue pikirin adalah gimana cara gue membayar listrik gue kalau gue gak kerja. Nanti gue makannya kayak gimana. Terus gue harus bikin CV lagi. Dan competition ya dari dulu ya, namanya lapangan kerja kan banyak banget ya di Indonesia. Gue bisa compete atau enggak. Terus ditambah lagi akan ada label
Nurul tuh terkena PHK gitu. Mau nggak ya company terima gue gitu, even though it wasn't my fault gitu, tapi mau nggak ya? So it was really stressful. Tapi yang honestly it was very concerning buat gue, dan gue lebih concernnya adalah kalau gue nggak punya kerjaan, cara gue dapetin uang kayak gimana? Itu aja sih. Mmm. Itu yang paling Yang paling jadinya itu headache terbesar lo ya, ketika lo kehilangan bener, mata pencarian itu ya. And I bener. believe itu juga sebenarnya dirasain sama banyak orang gitu ya, Kak. Karena, well, we witness Ya, dengan begitu banyaknya terjadi layoff mhm, gitu ya for the past few years gitu. ya. So, mmm, kita sedikit banyak paham lah ya rasanya gitu orang-orang yang terdampak itu gitu. Apa sih waktu itu ketika lo di layoff gitu ya, Mhm. apa yang missing, support apa yang missing di hidup lo gitu ya, professionally, personally gitu ya, yang kayak, "Aduh gila gue susah bangkit lagi." Apa tuh yang kira-kira? Gue nggak ada knowledge, gue nggak ngerti market, gue nggak tahu selama ini gue kirim CV, apalagi zaman gue baru lulus itu, zaman itu kan CV tuh masih di print, lo tau gak Iya sih, lagi. ya kan? Dulu tuh inget banget ya warna CV gue warna orange dan Gue ungu. biru, gue orange dan biru, gila, kenapa juga gue nggak tahu. Apa tuh Kenapa? rasionalnya kita Iya milih nggak warna aja, itu? gue ngeliat kayak lucu aja nih warnanya gitu ya. Jadi gue tuh takut, yang gue beneran takut adalah gila ini CV bakal diterima nggak ya? Terus nanti caranya, kalau misal interview gue, I mean with my personality gue quite confident lah. Tapi kan CV nih, sebelum interview kan orang ngeliat gue dari CV, dan gue tuh nggak begitu bagus in terms of writing segala macam. Gue tuh nggak pinter lah. Jadi gue kayak, Mmm, duh gimana ya? Terus nanti kalau misalnya gue pindah ke company lain, prosesnya akan seperti apa ya? Ini CV udah bener belum? Interview bener, nanti gue nego salary-nya kayak gimana ya? Gue kan kena PHK, gue masih bisa nggak ya nego salary, atau gue harus terima apapun number yang orang kasih ke gue? Jadi gue bener-bener mmm, buta, gue udah nggak tahu. Gue apa namanya, abis ini tuh what will happen itu sih, supportnya nggak ada gitu. oke. Gue mungkin akan nge-relate ini sedikit gitu ya, Kak, bahwa, definitely you can relate more gitu Mhm, ya on this in this kind of issue gitu ya. Karena lo waktu itu juga ngerasain, "Gila gue nggak punya support, tapi at the same time gue butuh support," ya, gitu ya. And how thankful ya, gitu ya, we are, sekarang kita punya banyak banget support ya, gitu di luar sana gitu ya. Mungkin dari temen bisa, sekarang udah banyak jejaring apa, profesional gitu ya, network, bisa networking sama orang-orang gitu ya. And di samping itu juga ternyata sekarang gue ngelihatnya ya, banyak banget organization yang care ya, ketika mereka mau melakukan perampingan ya, gitu, and betul. I believe you witness it first hand. Lu juga sebagai praktisinya gitu Ya, ya, yang meng-guide orang-orang ini di career transition-nya mereka gitu ya, throughout placement program kita ya, gitu ya. Boleh gak sih diceritain gitu ya, mmm, lu lumayan banyak yes, melakukan ya, outplacement tahun alhamdulillah ya. ini gitu ya, boleh gak sih diceritain yang paling berkesan, terus kenapa kok company bisa tutup gitu loh? Mhm. Kenapa tuh? Oke, sebenarnya, paling mungkin gue cerita dulu kali ya, in terms of mungkin teman-teman, kita belum punya nama ya by the way untuk pendengar kita. Episode kedua dan kita masih Iya, memikirkan iya. nama yang Nanti deh di oke. episode ketiga, kita insya Allah udah ada ya Ada. namanya. Tapi mungkin buat teman-teman yang tahu, jadi Monroe itu tuh kita punya yang namanya outplacement services, Mmm, yang mana kita support, teman-teman, yang terkena impact dari efisiensi gitu ya, supaya lebih siap kayak kita waktu itulah ya, ya, apa namanya, galau, bingung, kita punya servisnya gitu. So Monroe itu kan sebenarnya orang banyak kenal sebagai headhunting. ya. Nah di tahun 2020 ketika the first layoff banyak banget terjadi due to COVID, akhirnya kita create this new services which is adalah outplacement gitu. Nah, kebetulan, since 2020 tuh gue sudah ikut terlibat lah, but I was, very junior, jadi ya cuman terlibatnya sedikit-sedikit. Nah sekarang yang tadi lo mention, gue kebetulan sekarang memang fokusnya itu untuk outplacement Iya. di tahun ini. Kalau ditanya, dan lumayan banyak gitu ya di tahun ini, karena ya apparently, unfortunately memang, banyak with the current situation lah, with the Ya. economy gitu ya, it happen. Kalau ditanya main reason-nya kenapa sih? Paling banyak karena efisiensi streamlining. Jadi Mhm. kalau misalnya dulu ya, for example, misalnya HR deh, kalau dulu misalnya di 4 negara, ada Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina misalnya. Di setiap negara tuh ada tim HR-nya nih, misalnya tim HR ada 5 orang, 4 orang di setiap negara. Nah, in
for the name of efisiensi gitu ya, supaya lebih hemat dibandingkan punya 4 tim di 4 negara, dihapus semuanya cuma punya 1 yang pegang regional untuk semua negara. Right. Itu paling banyak especially di FMCG sekarang. Oke. Gitu. Itu paling banyak terjadi. Jadi most of the reasonnya sekarang tuh outplacement-nya bukan karena performance, bukan karena ya orang mikirnya oh kalau dulu kan PHK pasti performance gitu ya. Kalau sekarang it just happen karena keputusan dari company adanya restructuring karena adanya efisiensi ini, dan unfortunately ya kena beberapa posisi lah yang terkena impact-nya gitu sih. Oke. Terus kenapa kalau misalkan tadi ada streamlining gitu ya, dan mungkin ada beberapa juga kasus di mana memang secara operationnya dia shutdown gitu ya di negara kita. Betul. Terus kenapa outplacement ini menurut lo ya, kenapa kok masih penting? Padahal ya udahlah ya, bisnisnya juga makin mengecil dan bahkan nggak ada lagi di Indonesia gitu. But why is it important though? Oke, sebenarnya kalau misalnya gue ngomong sama klien gitu ya, kenapa sih harus menggunakan outplacement? Yang pasti adalah apa ya? Karena kan kalau misalnya company banyak ya ngomongin soal culture gitu ya. Kalau in a good times, culture lo tuh nggak kelihatan. You Right. cannot see the real culture ketika good times. Everyone is happy gitu ya. You really show your leadership, your company's culture, your value itu ketika in a bad times, which is seperti layoff gitu ya, efisiensi. Kalau misalnya a big company yang memang mau melanjutkan bisnisnya, it's only make sense lah ya menggunakan outplacement karena kan pasti mereka punya reputasi yang harus dijaga, company-nya mau hire orang, mau ngelanjutin bisnis dan lain-lain. But what if the case yang tadi lo mention, ada beberapa company gitu ya di Indonesia yang mana yaudah deh operationsnya mau kita tutup aja di Indonesia, akan punya 1 representatif di Indonesia, nggak akan ada kan, mereka nggak butuh talent lagi gitu kan ya. Buat apa outplacement, kita kayak nggak butuh dari reputation segala macam. But yang orang-orang lupa adalah reputation itu can transfer from the company to people. Ya kan, misalnya dulu lo adalah country director dari satu, atau misalnya head of sales gitu ya di satu company yang mana company-nya udah tutup gitu ya. Ternyata di market ketahuan nih cara lo lay off nggak baik, nggak ada follow up segala macam. It gonna affect you as a person juga gitu. Dan nanti kalau misalnya lo mau bikin bisnis, lo mau pindah ke company lain, lo mau lo butuh investor, those investor will hear about you gitu ya, about your own reputation yang pasti akan disangkut pautkan dengan company-company di belakang lo gitu, which is salah satunya adalah company yang lo pernah melakukan layoff itulah gitu. Jadi itu yang kadang-kadang orang lupa sebagai leader nih, how we can show our personality, our reputation tuh nggak cuman dari gimana nih kita tunjukin diri kita ke market, tapi gimana cara kita taking care of people yang ada di sekitar kita, which is ya their own team lah di yang terkena unfortunately PHK itu gitu. Karena memang ternyata implication-nya lumayan panjang ya gitu, dari apa yang namanya perampingan gitu ya, bahkan ternyata bisa nyerempet malah ke individual reputation gitu ya as an employee. Dan menurut gue juga kita itu kan sebagai karyawan adalah orang yang mengendorse tempat kita bekerja, right? Brand ambassador berjalan tuh kan? adalah orang-orang dalamnya, benar. Orang tuh gue pernah mendengar gitu ya bahwa orang itu biasanya akan ngomongin hal-hal yang kurang baik itu bukan ketika di dalam, tapi ketika dia sudah di luar. Biasanya kan seperti itu gitu ya. So maybe this is something yang bisa jadi outlet di mana company-company ini yang memang ada perampingan gitu ya, atau memang mau shutdown operation yang memang mungkin bisa menggunakan ini, menurut gue. Betul. Gitu. Karena banyak loh kalau misalnya orang berpikir ya kan company's reputation, bukan gue. Banyak ya case yang kita dapetin di market. Misalnya let's say kita sending profile seorang kandidat yang dulu dia misalnya HR director dari suatu company yang melakukan efisiensi, tapi kita tahu nih di market nggak baik gitu ya. Ketika kita introduce those profile to the our client bilang, gue pernah denger loh ini bukannya company waktu itu pernah PHK dan orangnya pada ribut ya. I don't think he has a good profile deh, karena it shows ini orang nggak peduli, karena the way dia treat people ketika on a bad situation gitu ya, it's not good gitu. Jadi kadang-kadang kita mikir ya udah itu kan company gue, bukan nggak akan nge-affect gue secara personal gitu, but apparently it does gitu loh, it happen. Dan kita terima banyak banget feedback, bahkan kita sendiri juga kadang-kadang kita kan sering denger ya, maksudnya karena kita bekerja di rekrutmen gitu ya, all the inside
insider voice kita tahu lah gitu ya. Oh ternyata layoff company ini kurang baik, company ini kurang baik. Kita pun secara nggak sadar, kayaknya ragu deh mau proses dia karena the way dia treated employee-nya kayaknya kurang bagus deh. Karena Hmm, masalah apa namanya layoff yang kemarin ya ada aja iya, gitu. iya. Well, funny you said insider gitu ya. Mm-mm. Karena ini kita ngomongin outplacement kan sesuatu yang sensitif ya sebenarnya ya Betul, gitu. Enggak betul. bukan sesuatu yang di-amplify sama sebuah company gitu Yes, ya. Kecuali memang sudah kejadian, baru benar, di-announce publicly gitu benar. biasanya. Sebenarnya kalau dari observasi lo gitu ya, sebenarnya kapan waktu yang paling tepat untuk company-company ini bisa ngedapetin support atau at the very least ngasih indication kepada orang-orang kayak kita nih di Monroe gitu ya. Kayak, "Look, I need help from consultants to actually help us on the career transitions for our Mhm, affected employees." mhm. Sebenarnya kapan? Sebenarnya tergantung ya dari perusahaannya, cuman kalau gue punya salah satu case, outplacement tahun ini gitu ya, menurut gue itu posisinya pas banget karena, apa namanya, dia inform kita around 2 ataupun 3 bulan sebelum kejadian. Oke. Tapi memang outplacement-nya itu sorry, layoff-nya itu sudah pasti terjadi, tapi on that time mereka pun belum yakin angkanya yang terkena akan berapa orang. Oke. Nah, tapi, kenapa gue bilang 2 sampai 3 bulan sebelum itu terjadi, even sebelum dia tahu number-nya would be good. Jadi gue sama klien gue waktu itu kita sama-sama strategizing, creating plan-nya mau seperti apa. Jadi nanti gue bisa kasih advice kalau misalnya yang kena, misalnya yang kena level ini ada berapa orang, jadi kita, lebih apa ya, bikin programnya lebih enak dan kita bisa temenin. Nah, with this, apa namanya, yang gue maksud temenin ya, bahkan ketika, Monroe ini kan, outplacement programnya itu bisa diatur ya, sedemikian rupa, Ya. senyaman kliennya. With this one client, karena dikasih taunya udah cukup lama, kita tahu nih semua prosesnya, feedback-nya seperti apa dan lain-lain. Kita udah kebayang kira-kira nanti kita kan dikasih tahu juga ya, package-nya seperti apa, kita tahu lah gitu ya. Nah, kita tuh bisa advice, "Mbak atau Mas, Pak, Bu," gitu ya, "mendingan kita nanti bikin outplacement-nya seperti ini seperti ini seperti ini. Kita pecah jadi 2, kita pecah jadi 3." Nah, with this one client, bahkan ketika, di hari di mana itu town hall, lalu satu-satu kan dipanggil ya, dikasih tahu apakah Ya. kamu lanjut atau tidak gitu ya. Kita tuh Monroe kita punya satu ruangan sendiri yang mana setiap orang udah ngobrol sama HR-nya itu dikirim ke kita. Sebagai Mmm. supaya kita, berpihak apa ya, bertindak sebagai, third party gitu ya dari orang luar yang tidak apa namanya, tidak mengikuti segala keputusan yang dibikin company. Di situ posisi kita sebagai konsultannya dia, untuk Oke. menenangkan hati dia gitu ya. Yang mana ternyata creates a good feedback juga. Mmm. Yang mana gue tuh itu pas gue assess gitu ya, mereka semua kan shock ya, which is gue tahu banget, karena gue pernah ada di posisi itu. Iya. Gue tuh bener wow, dan mostly ya, apa namanya, orang-orang yang gue handle nih untuk outplacement project ini, biasanya mereka itu sudah bekerja di company tersebut lebih dari 12 tahun. Dan Wow. mereka pikir mereka tuh akan selamanya di situ. Mmm. Gue pernah assist salah satu, employee, ketika datang mukanya pucat gitu ya, terus Mmm. gue tanya, "Are you okay?" Terus dia bilang, terus dia pas masuk ke ruangan dia diantar sama temennya. Terus dia bilang, Oh. "Mbak, aku tuh di sini sudah 20 tahun," dia bilang, "Tadi tuh temen saya udah 18 tahun duduk di samping dia. Saya terkena layoff, dia nggak terkena layoff." Terus dia nangis. Oh, it breaks my Aduh, gue tuh denger ceritanya gue sedih, gue heart, I denger ceritanya sedih. cannot. Gue bener-bener yang kayak, gue inget gue, apa namanya, kebawa gitu ya ke masa lalu ketika gue terkena gitu ya. Dan gue kebayang, gila sih, it's gonna be really hard for her gitu ya. Akhirnya ketika one on one itulah di situ kita tenangkan, kita jelasin bahwa, "Oh, ada Monroe kok di sini." Nah, di situ kita baru tanya juga, "Yang lo butuhkan tuh apa sih? Yang kira-kira apa sih?" Pertanyaan gue selalu, "What scares you the most sekarang? Mmm. Apa perasaan lo bagaimana? Apa yang bikin lo paling takut nih mengenai karir?" Nah, biasanya dia bilang, "Aku nggak pernah bikin CV." Ya lo bayangin, 15 tahun, 20 tahun di company itu, Can't berpikir interview imagine. aja nggak pernah, dia berpikir gue akan selamanya di company ini. But Jadi itu yang kayak, tapi no. no apparently gitu kan, kayak they didn't see it coming at all. Jadi ya itu, makanya sebenarnya menurut gue would be ideal kalau misalnya kita, dikasih tahu gitu ya duluan, jadi kita bisa merancang programnya itu sesuai dengan kebutuhan, employee-nya gitu. Oke, alright. Mmm, sedih ya. Sedih jujur. Outplacement tuh I feel that sebenarnya ya lebih banyak cerita yang dukanya lah ya Yes, gitu, benar. daripada sukanya gitu, and we totally understand gitu. Mhm, We are dealing with a lot of companies yang juga memang restrukturisasi gitu ya, betul. downsizing, right sizing gitu.
So it always it breaks our hearts lah, definitely. Bener. Tapi one thing for sure that we're here. Ya. Kalau mau di-share load-nya sama kita, ketakutannya sama kita gitu Mm-mm. ya, through our outplacement, by all means gitu. We'll Ya. be more than happy to assist gitu ya. Nurul is outplacement expert kita di Mono Consulting Group. Definitely would love to walk you through and walk with you Ya. gitu during this difficult time gitu. Betul. Terakhir dari gue, sebenarnya kalau outplacement itu sebenarnya ngapain sih, Kak? Teknikalnya tuh ngapain sih? Oke, sebenarnya kalau misalnya gini yang gue bilang secara project program tuh bisa tergantung kebutuhannya seperti apa. Jadi materi company A dengan company B itu nggak sama. Jadi beda-beda semuanya. Tergantung kebutuhannya kayak gimana, tergantung hasil dari kita ngelihat sebenarnya kebutuhan company-nya seperti apa sih. Karena jadi biasanya outplacement itu terbagi ke beberapa part. Part yang pertama itu adalah initial call, initial meeting lah. Jadi konsultan kita, gue gitu ya, akan have an online meeting dulu sama setiap pesertanya untuk kita tanya, plannya apa abis ini? Apakah mau kerja lagi? Apakah mau bikin bisnis? Apakah misalnya mau jadi ibu atau bapak rumah tangga? Itu yang kita tanya. Buat apa? Supaya kita tahu nih kalau misalnya ternyata banyak nih yang butuh maksudnya mau kerja lagi dan problemnya dia mereka paling takut sama saya nggak pernah update LinkedIn gitu ya. Ini banyak banget loh yang nggak employee yang nggak update LinkedIn, CV juga nggak pernah, interview nggak pernah. Jadi itulah ketakutan mereka share ke gue di saat first meeting itu. Nextnya kita akan punya yang namanya classroom. Oke. Jadi semuanya harus hadir di classroom tersebut. Bentuknya biasanya offline tapi online juga bisa. Nah di situ biasanya panjang nih, tergantung. Kayak kemarin nih gue baru selesai outplacement gitu ya. Itu kita habis 7 jam di satu sesi. Apa sih yang kita bahas? Macam-macam dari market. Kenapa market itu penting? Supaya dia tahu, oke, gue sebelumnya datang dari manufacturing. Safe nggak ya kalau gue stay di manufacturing? Atau misalnya dengan skill yang gue punya, gue bisa pindah ke sektor mana sih? Oh, gue selalu pengen coba menjadi digital marketer. Bisa nggak sih orang yang punya background kayak gue belajar digital marketer? Skill gue masih relevan nggak sih di market? Nah, yang kayak gitu. Jadi kita belajar soal market, situationnya seperti apa, competitiveness-nya seperti apa, dan biasanya the way Monroe work itu kita very transparent gitu. Jadi all the data tuh ya gue kasih sebagaimana. Jadi it's not about oh ya kita tenangin segala macam. Yes, there's a part of it. Tapi mereka juga masih tahu keadaan di market seperti apa supaya mereka lebih siap, nggak kaget. Ya. Gitu. Habis itu kita akan belajar soal CV, LinkedIn, personal branding, interview. Nah paling panjang biasanya soal apa? Soal CV. Gue tuh kadang-kadang melihat CV kandidat-kandidat ini lucu-lucu. Sama seperti CV orange biru gue dulu dan ungu lu gue. itu, bener. CV kandidat ya, yang gue lihat tuh biasanya sampai 8 halaman. Karena mereka udah 15 tahun. Understandable. Yes. Understandable. Benar. Terus kadang-kadang mindsetnya masih sama kayak dulu. Kan mau punya CV tuh yang menarik, yang supaya Eye catchy gitu. Waduh, gambarnya macem-macem say gitu ya. Gue selalu ceritain ya, gue pernah nemu CV temanya Jamaika. Gue pernah cerita gak sih, Li? Mungkin dia cinta banget sama Jamaika. Ijo kuning. Ada pohon kelapanya juga ada gitu. Jadi gue yang kayak oh nggak bisa nih. Dan biasanya feedback yang ketika gue kasih tahu CV yang baik tuh kayak gini with ATS segala macam, banyak partisipan yang kayak, Mbak aku baru tahu deh CV tuh ternyata to the point aja ya kayak gitu. Gue bilang exactly mas, kayak gitu. LinkedIn kadang-kadang nggak ngerti cara pakai LinkedIn kayak gimana. Interview gitu ya, even secara gesture nggak tahu gitu ya. Kayak kemarin nih beneran baru banget nih, baru kemarin selesai gitu ya. Ketika gue bawa sesi mengenai interview, mereka tuh beneran nggak tahu. Mereka pikir kalau misalnya interview tangan itu harus diginiin aja. Jadi mereka tuh kalau mau menjelaskan sesuatu kayak gini, mereka takut. Kayaknya nggak boleh deh mbak, gitu. Boleh, gue bilang boleh kok. Terus kalau misalnya mereka tuh mikir, mbak aku tuh kalau misalnya interview harus senyum terus nggak sih? Senyumnya kayak gimana ya? Aku tuh nggak bisa ngeliat eye contact. Gimana ya? Penting nggak sih eye contact kayak gitu? Something yang menurut kita karena this is our daily work lah ya, kayak very basic gitu ya. Tapi they didn't know. Offer salary yang tadi gue bilang, mereka tuh starting off-nya kayaknya karena aku kena PHK aku nggak boleh dong minta kenaikan salary, padahal bisa. Nah di situ kita jelasin strateginya kayak gimana sih dan lain-lain. Nah ketika sudah selesai nih classroom-nya, biasanya kita kan ada lagi one on one.
one on one-nya dilakukan secara online selama 1 jam. Oke. Nah itu kandidatnya biasanya gue mintain CV-nya kirimin ke gue, LinkedIn-nya kirimin ke gue. Di situ gue benerin CV-nya. Bahkan kalau misalnya kandidat tuh paling nggak bisa nulis professional summary gitu ya, gue yang tulisin professional summary, gue tinggal nih mas atau mbak lo copy ini aja gitu. Dan abis itu setelah itu kita akan list down nih kandidatnya, ada company, ada apa dream company nggak sih. Nah kalau misalnya memang itu klien kita akan coba float ataupun kita kirimkan ke klien kita. Jadi emang end to end banget gitu. Well, how you wish ya back then ya ada yang kayak gitu-gitu ya. Aduh, kalau ada sih ya. Tapi that's why gue selalu bilang ya, apa namanya, kenapa gue tuh personally asking my boss untuk, Mbak, gue pengen dong gue fokus ke outplacement because I was in their position before. Yep. And it's very different with what we're doing gitu. Kita biasanya tuh place orang ya in terms of hiring. Nah, kita nggak pernah nih handling teman-teman yang terkena impact gitu ya. But then ketika itu ada, gue personally minta ke bos gue bilang, Mbak, I think in terms of sentimental tuh gue ngerti ketakutannya seperti apa, dan I was in their shoes before, dan gue ngerasa bahwa gue bisa ngebantu. Dan biasanya nih kita tuh kan mondro ya, mau project udah selesai, mau udah place, kita tetap temenan kan sama kandidat kita. Jadi kalau misalnya denger tuh kayak kemarin, Mbak, alhamdulillah aku sudah pindah nih, aku sudah dapat tempat ini. Oh my god, song to my ears. Gue kayak, Mas, congratulations. Aku bangga banget sama kamu yang kamu tadi gak bisa bikin CV. Sekarang kamu sudah dapat kerja baru. Aku bangga, Mas. Jadi biasanya gue telepon, gue bilang, aku bangga banget. Dia bilang, aduh thank you banget ya Mbak Nurul gitu. Jadi it gives a new purpose lah to our job. Yeah, gitu. definitely. Well, thank you so much, our outplacement expert, Nurul. Yes. Give it up! Masih. And if you wish to learn more about our outplacement services, please by all means cek website kita, bisa ke Instagram kita, bisa ke LinkedIn kita. If you want to add us on LinkedIn, ya, on LinkedIn please aja ya. do. On LinkedIn aja. Kalau kemarin kan kayak IG. Jangan deh, LinkedIn aja. LinkedIn aja, karena kita juga banyak kasih informasi, masa insight, anything gitu ya. Correct. Mengenai market dan lain-lain. And I think it would be beneficial juga sih untuk teman-teman di market. Kicu. Definitely. Well, thank you so much guys for watching to the Monroe's Perspective. We'll see you guys on the next episode. Ferin and Nurul signing out. Bye.